Kami dari kelompok 5 PPKNA akan sama-sama mengajak Anda untuk membahas kekayaan budaya Jawa dalam sudut pandang yang berbeda. Jawa bukan hanya sekedar titik koordinat di peta. Ia adalah sebuah ruh tentang keselarasan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Selamat siang Bapak. Ya, sebelumnya mohon maaf jika kami mengganggu waktunya. Kami dari UNJ, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di sini izin untuk mewawancarai Bapak terkait beberapa pertanyaan. Semoga Bapak berkenan ya jika beberapa pertanyaan dari kami. Baik. Ya, sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik, perkenalkan dengan saya Wahid Sutarso. Di sini sebagai petugas atau yang memandu kalau misalkan ada lingkungan. Artinya di sini saya sebagai pengelola Anjungan Jawa Timur. Bapak bisa nggak menceritakan tentang komunitas adat yang ada di sini? Misalnya tuh dari strukturnya mungkin, atau dari nilai-nilainya, atau dari sejarahnya gitu Pak. Mulai dari strukturnya dulu mungkin Pak. Kalau adat istiadat ya. Kalau adat ini kan sebenarnya bisa gimana ya bilang ya. Kalau strukturnya sebenarnya tidak tertulis ya oleh adat istiadat itu. Cuma kalau adat istiadat di Jawa pada khususnya itu tetap seperti tadi saya bilang, strukturnya ya kita anggap unggul, istilahnya hormat menghormati sama yang lebih tua. Terus untuk adat kebudayaannya kita selalu sampai saat ini masih memegang atau mengugemi, istilahnya merawat dari budaya ini kan warisan dari leluhur kita ya. Mungkin gitu aja sih. Lalu untuk sistem adat yang ada di masyarakat, apakah masih ada yang bisa diterapkan saat ini? Sistem adat. Iya. Kalau adat istiadat itu yang dari warisan leluhur itu masih sampai saat ini masih diterapkan ya. Artinya adat istiadat itu tidak akan purna atau tidak akan hilang ya. Karena kita sebagai orang Jawa itu selalu menjunjung tinggi adat istiadat itu yang itu merupakan warisan dari leluhur kita, istilahnya pendahulu-pendahulu kita. Kalau misalkan untuk pembagian warisan menurut hukum adat Jawa, apakah berbeda dengan hukum adat negara? Itu untuk pembagian warisan sekarang ini. Jadi kalau sebelumnya itu dulu-dulu itu mungkin pembagian warisan itu dilakukan atas dasar atau hasil dari musyawarah keluarga ya. Dan pembagiannya pun itu rata. Artinya dari pembagian warisan itu masih sama rata untuk pembagiannya. Dan untuk sekarang di akhir-akhir ini, karena kita kan juga harus menganut adat keadilan ya. Keadilan walaupun itu dalam satu keluarga. Kita sudah mulai mengikuti aturan-aturan yang ada di aturan negara. Artinya kan di negara itu kan ada pembagian warisan dari warisan keluarga, misalkan dari anak perempuan, anak laki-laki, seperti itu. Jadi artinya adat itu masih ada dan sudah mulai mengikuti dengan aturan-aturan dari negara. Jika terjadi konflik atau perselisihan di masyarakat, bagaimana cara penyelesaian menurut hukum adat Jawa? Perselisihan tuh mungkin sama ya, hampir sama sama istilahnya adat-adat lain. Jadi kalau untuk perselisihan di kami di Jawa itu tetap musyawarah, itu yang utama. Jadi di dalam perselisihan itu kita tetap ada musyawarah, terus saling apa istilahnya ya, di situ ada musyawarah, terus mediasi, seperti itu. Jadi intinya dalam setiap konflik, setiap permasalahan itu selalu diutamakan di dalam musyawarah itu. Jadi nanti di situ akan ditemukan solusi atau apalah dari permasalahan itu. Intinya musyawarah yang jadi patokan kita dalam menyelesaikan permasalahan itu. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu agar budaya adat Jawa ini bisa terus terlestarikan dan tidak hilang di masa depan, Pak? Kalau menurut saya pribadi ya, kita itu ya harus selalu tidak lupa dengan
adat istiadat atau budaya yang ada. Bagaimana caranya ya? Mungkin di sistem pendidikan mungkin ya, pendidikan itu harus bukan harus ya, masih ada apa di situ ya, mata pelajaran atau istilahnya di situ masih ada mata pelajaran atau pengetahuan atau tambahan wawasan untuk anak-anak generasi sekarang itu yang terkait dengan tradisi itu, terkait dengan warisan budaya itu. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu namanya siapa, terus dari daerah mana, terus prodi apa, kalau boleh tahu Rizky. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Nur Salam, asal daerah Jawa Timur, Kota Pasuruan, dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Gimana sih pandangan teman-teman kamu terhadap hukum adat yang masih peduli atau mulai berkurang? Terus kenapa menurut kamu begitu? Kalau teman-teman ya, pandangan teman itu soal adat beragam ya. Ada yang masih peduli tentang adat juga. Ada juga yang masih mau melestarikan, tapi ada juga yang udah mulai kurang peduli. Alasannya sih banyak ya, macam-macam lah. Ada yang ngerasa hukum adat itu udah kuno atau nggak relevan buat apa ya, nyesain lah gitu, bahasa kasarnya gitu ya. Tapi saya rasa sebagian besar teman-teman saya masih peduli dengan hukum adat. Mereka cuma nggak mau, cuma sekedar ikut aturan adat yang nggak masuk akal. Mereka pengen melestarikan hukum adat yang memiliki nilai positif dan ditetapkan di zaman kita lah, di dunia modern.